Eksperimen dalam bidang fisika memiliki peran yang sangat penting dalam memahami fenomena fisik yang terjadi di alam. Pengamatan dan eksperimen merupakan dua pilar utama dalam menjelaskan gejala-gejala fisika. Sistem pengukuran menjadi kunci dalam menjalankan eksperimen fisika, di mana tujuannya adalah memperoleh data pengukuran terhadap besaran yang akan diukur. Salah satu aplikasi penting dalam pengukuran dan eksperimen fisika adalah pengukuran momen inersia. Momen inersia adalah sebuah benda yang diam akan cenderung mempertahankan kedudukan diamnya, sedangkan benda yang bergerak akan tetap mempertahankan gerakannya. Ketika suatu benda mengalami rotasi, terdapat besaran yang mempertahankan rotasi atau melawan rotasi tersebut ketika benda tersebut dalam keadaan diam. Momen inersia juga bergantung pada distribusi massa suatu benda terhadap pusat rotasinya. Secara teoritis, momen inersia sebuah cincin yang berputar sekitar sumbu yang melewati pusatnya diberikan oleh rumus I sama dengan 1/2M, di mana M adalah massa cincin, R1 adalah jari-jari dalam cincin, dan R2 adalah jari-jari luar cincin. Sedangkan momen inersia sebuah piringan diberikan oleh rumus I sama dengan 1/2mr². Piringan sebagai benda padat memiliki massa yang didistribusikan lebih dekat ke pusat rotasi dibandingkan dengan cincin. Oleh karena itu, momen inersia piringan lebih kecil daripada momen inersia cincin, mengingat pusat massa cincin terletak pada jarak yang lebih jauh dari pusat rotasi. Eksperimen ini melibatkan penggunaan 3-step pulley yang ditempatkan di atas sensor rotasi encoder. Sensor rotary encoder ini memiliki fungsi untuk mengukur perputaran benda tegar. Rumus momen inersia benda tegar dapat dirumuskan sebagai I sama dengan torsi per A, di mana I adalah momen inersia benda tegar, T adalah momen gaya yang diterapkan, dan A adalah percepatan sudut benda. Oleh karena itu, eksperimen ini bertujuan untuk mengukur momen inersia cincin dan piringan secara langsung dan membandingkannya dengan nilai teoritis hasil perhitungan. Dalam kehidupan sehari-hari, yang dapat dijadikan contoh untuk menjelaskan momen gaya adalah daun pintu atau jendela. Karena jikalau pegangan diletakkan berdekatan dengan engsel, maka diperlukan gaya yang jauh lebih besar untuk menggerakkan daun, pintu, dan jendela. Tau sama dengan R kali F, dimana tau adalah torsi yang disebabkan oleh berat yang bergantung pada tali yang melilit katrol. R adalah jari-jari katrol, tempat tali dililit, dan F adalah tegangan tali ketika peralatan berputar. Nilai percepatan sudut benda dapat dicari dari hubungan antara percepatan linear dengan percepatan reguler, yaitu A sama dengan R kali A, di mana A adalah percepatan linear dari tali. Selanjutnya mengaplikasikan hukum 2 Newton untuk massa beban yang digantungkan M. Pada gerak lurus, jikalau terdapat arus gaya pada suatu benda bermassa M, maka benda bergerak lurus dengan percepatan A, maka diperoleh hubungan F sama dengan M dalam kurung G kurang A. Setelah percepatan linear dari massa beban M ditentukan torsi dan percepatan sudut dapat diperoleh untuk perhitungan inersia rotasi. Percobaan momen inersial dilakukan secara langsung di Laboratorium Fisika Universitas Negeri Padang dengan prosedur. Pertama kan kita mulai dengan praktikum, yaitu settingan awal. Prosedur settingan awal yang pertama itu menyiapkan peralatan rotasi seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3 yang terdapat pada modul. Kemudian kita akan mengikatkan benang di sekitar diameter terkecil dari rotasi motion sensor. Lalu kita akan menghubungkan benang ke bawah melalui lubang tepi dan akan kita lilitkan ke tengah katrol. Yang kedua, kita akan memasangkan sensor gerak putar ke interface, dan terakhir kita akan membuka aplikasi Pascal Capstone membuat grafik kecepatan sudut terhadap waktu. Pada percobaan momen inersial ini, kita akan melakukan dua pengukuran, yaitu pengukuran inersia rotasi secara teoritis dan pengukuran inersia rotasi secara eksperimen. Pengukuran inersial secara teoritis memiliki prosedur percobaan. Yang pertama, kita akan mencari massa cincin dan massa piring menggunakan deraca Ohlhaus. Yang kedua, kita akan mengukur diameter dalam dan luar cincin dengan menggunakan perumpamaan R1 dan R2 dan mengukur diameter piringan menggunakan perumpamaan R. Adapun persamaan dalam pengukuran inersia secara teoritis, yaitu inersia teoritis cincin sama dengan setengah mr² tambah r2². Inersia teori di piringan sama dengan setengah mr². Inersia teori piringan dan cincin sama dengan penjumlahan antara inersia teori cincin dan inersia teori piringan.
Kemudian, pengukuran inersia rotasi secara eksperimen. Pertama-tama, kita akan menemukan percepatan cincin dan piringan. Langkah pertamanya yaitu meletakkan cincin dan piringan pada rotasi motion sensor bersamaan dengan alignment wheel untuk memusatkan cincin pada piringan. Kemudian kita akan meletakkan massa 25 gram di atas katrol dan mencatat kecepatan sudut terhadap waktu pada grafik saat massa jatuh ke meja untuk mencari percepatan kombinasi ini. Prosedur keduanya yaitu menggunakan tombol kecocokan kurva pada grafik untuk menentukan garis lurus yang paling sesuai dengan data. Kita bisa menggunakan mouse untuk memilih bagian grafik tempat jatuhnya massa. Yang terakhir, meletakkan cincin dan mengulangi prosedur ini hanya dengan piringan pada sensor gerak putar. Lalu kita akan mengubah massa yang menggantung ke katrol menjadi 15 gram. Yang kedua, menentukan percepatan sensor gerak putar, memutar rotasi motion sensor bersama cincin dan piring. Pada langkah pertama, untuk menentukan percepatan dan inersi rotasi dari rotasi motion sensor dengan sendirinya, sehingga inersi rotasi dapat mengurangi dari total. Dan menyisihkan inersi rotasi cincin dan piringan. Melepaskan cincin dan piringan dari peralatan rotasi dan mengulangi langkah awal untuk sensor gerak memutar dengan menggunakan beban 5 gram. Yang ketiga, menghitung gaya gesekan. Meletakkan cukup massa pada tali di atas katrol untuk membuatnya bergerak dengan kecepatan konstan setelah memberi sedikit dorongan awal untuk piringan. Meletakkan cukup massa pada tali di atas katrol untuk membuatnya bergerak dengan kecepatan konstan setelah memberi sedikit dorongan untuk piringan dan dengan cincin dan untuk piringan sendiri. Jumlah gaya yang diperlukan untuk mengatasi gesekan, bukan untuk mempercepat objek, dan harus mengurangi dari total massa yang bergantung dalam perhitungan. Yang terakhir, menggunakan jangka sorong untuk mengukur diameter pulei di tengah dan menghitung jari-jari pulei. Yang dimaksudnya adalah katrol berwarna putih, tempat duduk cincin dan piringan. Pengukuran inersia rotasi eksperimen memiliki persamaan, yaitu F sama dengan M kali G dikurang R kali alpha. Tau sama dengan R dikali F, dan inersial eksperimen sama dengan tau per alpha. Inersial eksperimen piringan sama dengan inersial eksperimen piringan pulei dikurang inersial eksperimen pulei. Inersial eksperimen cincin sama dengan inersial eksperimen cincin piringan pulei dikurang inersial eksperimen piringan pulei. Inersial eksperimen piringan cincin sama dengan inersial eksperimen piringan ditambah inersial eksperimen cincin. Setelah kita melakukan pengukuran inersia rotasi teoritis dan pengukuran inersia rotasi eksperimen, kita akan melakukan pengolahan data. Di pengolahan data, kita memasukkan hasil data dengan persamaan-persamaan dari pengukuran yang tadi saya sebutkan. Setelah itu, laporan hasil pengukuran inersia secara teoritis dan inersia secara eksperimen beserta selisih persentase untuk melakukan perbandingan nilai eksperimen dengan nilai teoritis, yaitu persamaannya persentase selisih sama dengan nilai mutlak dari eksperimen dikurang teoritis per teoritis dikali 100%. Dalam praktikum momen inersial, kita akan membutuhkan alat dan bahan. Dari praktikum momen inersial yaitu load stand atau dudukan batang besar, rotary motion sensor yang akan kita hubungkan ke dudukan batang besar, ada calipers atau jangka sorong, ada timbangan massa, ada interface, ada Pascal capstan, dan batang baja dengan panjang 90 cm. Bahan dari percobaan ini ada rotational inertia accessories, ada massa set. Di sini selanjutnya akan membahas tentang hasil dan diskusi untuk perangkat alat yang digunakan dalam pengukuran ini. Dengan percobaan pengukuran momen inersia menggunakan sejumlah perangkat alat yang memainkan peran penting masing-masing dalam pengumpulan data yang akurat dan valid. Pertama-tama ada large stand yang digunakan sebagai penyangga batang pengukur, dan yang kedua ada batang pengukur dengan panjang 90 cm atau long steel rod. Dan ada rotary motion sensor yang berperan sebagai sensor gerak rotasi yang mengukur perubahan percepatan sudut benda saat berputar, dan itu menggunakan 3-step pulei juga. Dan ada calipers, alat pengukur diameter yang digunakan untuk mengukur diameter cincin dan piringan serta puleinya. Dan sementara ada mass balance yang berfungsi untuk mengukur massa dari benda yang digunakan dalam percobaan, yakni cincin dan piringan. Lalu ada 850 universal interface yang digunakan sebagai antarmuka yang menghubungkan semua perangkat alat dengan komputer.
Dan selanjutnya ada aplikasi Pasco Capstone tersendiri yang berperan dalam mengumpulkan dan menganalisis data yang dihasilkan dari percobaan. Disebutkan tadi ada bahan-bahan yang digunakan dalam percobaan ini yang juga yang memegang peranan penting. Ini ada rotational inertia aksesoris, itu termasuk cincin dan piringan termasuk ke dalam rotational inertia aksesoris tersebut yang merupakan bagian dari bahan yang dimiliki dalam percobaan ini. Bahan ini memiliki pengaruh langsung terhadap hasil pengukuran momen inersia. Selanjutnya ada mass set, di mana itu digunakan juga dalam percobaan ini untuk memberikan variasi massa benda yang digunakan untuk massa pada benda gantung yang digunakan, sehingga dapat memperoleh data yang lebih representatif. Dari data hasil pengukuran yang didapatkan untuk hasil perhitungan inersia secara eksperimen, didapatkan piringan, cincin, dan pulai itu dengan massa beban gantung sekitar 25 gram dengan percepatan sudut didapat berkisar 18,8 radian per sekon kuadrat hingga 18,6 radian per sekon kuadrat dengan inersia yang diperoleh sebesar 0,003101 kg meter kuadrat hingga 0,0003136 kg meter kuadrat. Dan untuk piringan dan pulai itu dengan massa beban yang digantung sekitar 15 gram dengan percepatan sudut yang diperoleh sekitar 28,8 radian per sekon kuadrat hingga 28,5 radian per sekon kuadrat. Dan untuk inersia yang diperoleh itu sekitar 0,001182 kg meter kuadrat hingga 0,001195 kg meter kuadrat. Dan untuk tanpa piringan dan cincin, jadi hanya pulai saja, itu menggunakan massa beban yang digantung berkisar 5 gram, yang mana percepatan sudutnya berkisar 158 radian per sekon kuadrat hingga 160 radian per sekon kuadrat. Dengan inersia pulai yang diperoleh secara eksperimen itu berkisar 0,00046 kg meter kuadrat hingga 0,0000453 kg meter kuadrat. Diperoleh juga untuk perhitungan inersia secara teoritis untuk piringan, untuk hanya piringan itu didapat hasil teoritisnya sebesar 0,000104 kg meter kuadrat. Untuk cincin diperoleh sebesar 0,00179 kg meter kuadrat. Dan untuk kombinasi inersia rotasi antara cincin dan piringan itu berkisar 0,00282 kg meter kuadrat. Dan diperoleh selisih persentase nilai eksperimen dan teori yang diperoleh didapatkan selisih dari berkisar 7,1% hingga 11,07%, yang berarti bahwa dalam percobaan ini dengan tujuan utamanya adalah menentukan momen inersia cincin dan piringan secara eksperimen serta membandingkannya dengan nilai teoritis yang dihitung atau yang diperoleh. Yang dimana menurut teori, momen inersia adalah ukuran kelembaman untuk gerak rotasi suatu benda atau massa. Ketika massa yang digunakan dalam percobaan dilepaskan dari posisi tertinggi, massa yang paling cepat jatuh ke bawah akan memiliki percepatan sudut yang paling besar karena terlihat bahwa lebih mudah untuk berotasi. Dalam percobaan ini diperoleh informasi bahwa masing-masing objek didapatkan untuk massa piringan itu berkisar 0,1063 kg untuk piringan, dan untuk cincin itu sebesar 0,1011 kg, dan untuk diameter piringan dan diameter luar cincin itu berkisar sama 0,0888 meter, dan diameter dalam cincin berkisar 0,07924 meter, dan diameter pulai berkisar 0,05 meter. Percobaan ini dilakukan sebanyak 3 kali untuk mendapatkan hasil yang sesuai. Pada percobaan pertama, inersia rotasi kombinasi antara cincin, piringan, dan pulai atau rotary motion sensor dengan massa gantung pada katron 25 gram bisa dilihat pada grafik. Untuk hubungan percepatan sudut dengan waktu untuk kondisi kombinasi antara cincin, piringan, dan pulai. Dan pada percobaan kedua, inersia rotasi kombinasi antara piringan dan pulai dengan massa gantung pada katron 15 gram. Dan dilihat pada grafik, ini grafik hubungan percepatan sudut dengan waktu untuk kondisi inersia rotasi kombinasi antara piringan dan pulai. Selanjutnya pada percobaan ketiga itu inersia rotasi pulai tanpa cincin dan piringan dengan massa gantung pada katron itu sekitar 5 gram. Dan grafik dapat dilihat
itu grafik hubungan percepatan sudut dengan waktu untuk inersia rotasi bule. Dan berdasarkan pengamatan pada grafik tadi, terlihat bahwa semakin besar percepatan sudutnya, grafik yang dihasilkan menjadi semakin rapat. Itu terdapat pada percobaan ketiga, dengan selisih berkisar 7,1% hingga 11,07%. Persentase kesalahan ini kemungkinan terjadi karena keterampilan yang kurang dalam melakukan pengukuran. Tidak pastinya pengukuran juga merupakan faktor penting dalam mengevaluasi kesesuaian hasil pengukuran dengan teori, sehingga nilai eksperimen tidak selalu tepat dengan nilai secara teoritis akibat adanya ketidakpastian pengukuran ini. Dari analisis data tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil sesuai dengan teori. Jadi ketika massa yang digunakan dalam percobaan dilepaskan dari posisi tertinggi, massa yang paling cepat jatuh ke bawah akan memiliki percepatan sudut yang paling besar. Karena lebih mudah untuk berotasi, hal ini terlihat pada tabel 3 atau grafik pada percobaan ketiga, di mana percepatan sudutnya lebih besar dibandingkan dengan tabel 2 dan tabel 1. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar inersia suatu objek, semakin sulit objek tersebut untuk mengubah percepatan sudutnya, sehingga massa yang menggantung sulit dipercepat. Semakin besar massa yang menggantung, semakin kecil nilai percepatan sudutnya, namun inersianya juga semakin besar. Disimpulkan bahwa momen inersia cincin piringan dan bulai dapat ditentukan secara eksperimen dengan menggunakan pengukuran percepatan sudut dan variasi massa gantung. Hasil percobaan menunjukkan bahwa semakin besar massa gantung, semakin besar pula momen inersia, dan percepatan sudut yang dihasilkan itu semakin kecil. Hal ini sesuai dengan teori. Perbandingan antara nilai eksperimen dan teoritis menunjukkan selisih persentase sekitar 7,1% hingga 11,07%, yang kemungkinan diakibatkan oleh faktor ketidakpastian dalam pengukuran. Hal ini menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam pengukuran untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat. Dengan demikian, percobaan ini berhasil menunjukkan bahwa momen inersia dapat diukur secara eksperimen dengan metode yang tepat. Mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri.